Oke, udah mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada agenda hari ini kita akan mulai dengan perkenalan dulu ya dengan Linux karena kita selama bootcamp ini akan menggunakan Linux semua. Jadi di teman-teman siapa yang belum menginstal Linux bisa raise hand. Raise hand aja diketik raise hand di apa di sini kelihatan nanti. Yang belum aja yang raise hand. Oh, berarti nggak ada ya. Ada semua nih ya. Ada semua ya. Baik. Eh, di sini saya menggunakan Linux MX ya atau MX Linux. Nah, ini varian dari Debian. Jadi di Linux itu ada tiga keluarga besar ya. Yang pertama eh, berbasis Debian, kemudian berbasis Red Hat atau RPM, kemudian yang terakhir berbasis Linux. Nah, dari keluarga besar ini yang banyak dipakai yaitu Debian. Nah, saya juga masang ChatGPT. Teman-teman silakan login ChatGPT ya. Nanti kita belajar bootcamp ini pakai AI juga. Oke. Nanti kalau ada yang tanya bisa ketik di chat ya. Jangan pakai speaker, pakai chat saja. Nanti akan kita buka chatnya di sini. Nah, oke. Kita akan overview sedikit tentang Linux ya. Di Linux itu mirip dengan Windows. Nah, kita browsernya yang terkenal pakai ini, Firefox. Mungkin ada lagi yang lain Chrome atau Opera. Nah, untuk aplikasi Office-nya pakai LibreOffice ya. Kalau di Microsoft menggunakan Microsoft Office. Nah, kalau di kita di Linux menggunakan Libre ya, LibreOffice. Jadi kita ulangi untuk Linux ini ada tiga keluarga besar ya. Nah, ada namanya Debian, terus ada namanya Red Hat, terus yang tiga namanya Ah, ARCH. Nah, family. Nah, di Debian itu ada turunan lagi, namanya Ubuntu, kemudian MX, Pop OS, Elementary. Nah, yang saya pakai di sini namanya MX Linux. Yang teman-teman yang sudah kami suruh menggunakan Ubuntu ya. Ada Ubuntu apa? Lubuntu atau Subuntu. Kemudian family yang lain yaitu Red Hat. Nah, ini ada turunnya ada banyak yaitu yang pertama RPM, RLI, Red Hat Enterprise Linux, CentOS dan seterusnya Fedora. Kemudian tiga Linux ya ada Manjaro, Arch Linux. Nah, yang penting tiga ini biasa ya dipakai. Kalau yang lain tuh sudah agak expert ya, kayak Slackware, Gentoo dan sebagainya. Yang terkenal cuma tiga aja nih, Debian, Red Hat dan Linux. Nah, kita menggunakan varian dari Debian. Nah, kalau Debian instalasinya menggunakan file dep, nah, .deb atau file dep ya. Nah, di sini kita akan belajar memasang aplikasi dulu ya, masang aplikasi di Debian, kemudian cara memasang melepaskan atau menginstal. Nah, kalau ada pertanyaan langsung di chat ya. Oke. Cara instalasi menggunakan eh, repository .deb. Nah, teman-teman misalkan mau install apa? Misalkan kita menggunakan terminal ya. Terminal di sini bisa buka di sini, kemudian di sini terminal. Nah,
Seperti ini ya. Mana kok? Sini. Oke, ini agak transparan. Eh, Muka kelihatan ya. Oke. Menggunakan file APT. Nah, oke, dulu itu kita semua pakai terminal ya. Terminal adalah eh, media kita untuk berinteraksi dengan Linux. Nah, jadi kita mau install, kita mengoperasikan, eh, misalkan mengopi atau memindah file, mengekstrak dan apapun pakai terminal. Itu yang versi terminal. Kemudian yang versi 2 pakai GUI. Nah, GUI itu kayak gini. Kita ada aplikasi yang ini ya. GUI itu Graphical User Interface. Ada file manager, kemudian ada inilah ada aplikasi-aplikasi berbasis GUI ya. Ada interaksi antara kita sebagai manusia dengan komputer menggunakan eh, takapan layar dan keyboard dan mouse yang sempurna itu GUI. Nah, kalau yang basicnya, dasarnya menggunakan terminal. Nah, ini contohnya saya pasang aplikasi yang lain yang terminal agak yang gampang di sini. Jadi di Linux ada dua user utama. Yang pertama user sebagai root. Root adalah user tertinggi atau admin dari komputer. Kemudian yang kedua user biasa yang login biasa, bukan root. Nah, ketika mau install aplikasi seperti ini, mewajibkan menggunakan user root. Ya, kalau masuk root, kita mengetikkan perintah su ya, super user. Kemudian masukkan password. Nah, kalau di Ubuntu biasanya pakai sudo su, seperti itu ya, sudo su. Nah, kemudian masukkan password di usernya. Jadi sudo itu kepanjangan dari super user do. Nah, sudo apa? Kalau masuk sudo. Oke, paham ya? Nah, saya menggunakan yang gampang aja, pakai terminal yang saya familiar pakai Tilix. Tilix. Oke, ada pertanyaan dulu. Jadi kedepannya kita akan menggunakan terminal untuk instalasi dan coding. Saya buka di chat ya. Chatnya mana Mas Budi? Boleh. Hmm. Atau bisa chat di WA ya. Oh ini chat ini. Nah, oke, oke. Masih sederhana ya.
Kita main terminal sini. Nah, kita masuk user biasa nih ya, PWD. PWD itu lagi kita belajar terminal dulu ya. Sintak-sintak apa yang biasa dipakai di terminal. Yang pertama PWD. Nah, PWD itu menentukan lokasinya di mana. Nah, ini di home Kurnia. Mengapa dinamai home? Ya, karena di Linux itu ada direktori-direktori ya, folder-folder ya. Bukan bukan sama dengan Windows, tapi di Linux ini agak beda, agak lain ya. Nah, ini di sini seperti ini. Ada bin, boot, dev, etc, home, dan sebagainya. Nah, tempat drive, tempat file-file kita ada di home. Nah, ini ya. Ini kan pakai file manager biasa GUI. Nah, kalau di terminal seperti ini, pwd home ya. Nah, ini kalau mau ke root, misalkan ini ya, pindah langsung aja cd. Cd itu change directory. CD mana? CD slash ini berarti ke root ke paling paling atas. Nah, kalau CD terus tanda cacing gini, berarti ke home kita. CD cacing. Nah, home kita. Seperti itu. Nah, kita pindah-pindah aja ya. Main-main CD dulu, yang gampang CD. Nah, oke, paham ya? Nah, di CD ada apa? Kita lihat pakai ls, list, ls. Nah, ls ya, ls. Kalau ingin menampilkan dalam bentuk lurus, nah kita ls main l, kolom ya, maaf, kolom nih. Nah, oke, ini sudah dipakai ls main l. Nah, sekarang kita ingin menampilkan eh, peserta yang di hidden. Nah, pakai tambahan A. Nah, kalau ls main L saja itu berarti directory yang atau file yang ditampilkan yang tidak di hidden. Nah, kalau yang tambah A atau AL sama aja nih. Nah, ini kelihatan mana yang di hidden. Oke, paham ya? Nah, kita udah main PWD, tempatnya di mana? PWD itu menunjukkan directory saat ini ada di mana. Ini munculnya di sini ya. PWD Kurnia. Ya. Kemudian LS menampilkan direktorinya apa? Kalau main A berarti menampilkan yang di hidden juga. Kalau LS main L berarti menampilkan list dalam bentuk kolom menurun. Nah, kalau ini berarti menurun dan A-nya kelihatan yang hidden. Nah, sekarang pengen menampilkan dalam urutan tanggal. Main LT, T itu time. Berarti urut dari ini dari yang tanggal besar ya, tanggal tua. Berarti jam 13.39 sampai termuda. Nah, kalau mau menampilkan dalam terbalik pakai R, LTR. R itu reverse kebalikan dari yang muda ke tua. L, R, LT, LTR. Nah, ini yang sering dipakai nanti ya, LTR, LAL, nah itu. Oke, paham ya? Lanjut lagi. Nah, sekarang kita masuk ke CD, misalkan download. Nah, kita lihat di sini ada apa filenya. Oh, tidak ada. Oh, ini tadi instalasi. Nah, oke. Nah, sekarang kita akan pindah ke direktory yang lebih tinggi ya. Berarti kan CD ini ya, CD tanda slash ini ya. Nah, S-L. Nah, seperti ini.
Oke. Kalau masuk ke root, berarti ini CD root. Tapi tidak boleh. Karena apa? Karena kita nggak punya akses untuk masuk ke root. Jadi perlu pindah ke root. Sudo su. Itu masukkan passwordnya masing-masing ya. Kalau tadi kita bisa pindah kemanapun. CD, ETC, agak susah kalau itu. Jadi kita nanti aja, kita yang gampang-gampang itu CD root. Nah, di sini di Linux ada beberapa lokasi drive ya. Ada bin, dev, home. Nah, mohon jangan di coret-coret ya Mas ya. Ini ada merah, kuning, biru ini mau dihapus. Nah, kalau file yang kita lokasi file-file kita yang kerjaan ada di home, home. Terus nama usernya apa? Home, home kurnia. Nanti punya kita di sini. Nah, kalau tempat file-file instalasi konfigurasi ada di etc. Nah, banyak nih ya di etc. Ini kita sekilas saja ya. Semua settingan Linux ada di etc. Oke, untuk file-file yang lain seperti media, misalkan flash disk USB ada di CD media biasanya. Oke, lanjut lagi ya. Sekarang kita belajar menginstal aplikasi. Nah, ada dua cara ya, cara menginstal aplikasi ya. Pertama, mencari dari Google atau mencari dari repository sini. Nah, kita belajar pertama dari Google dulu aja ya, gampang ya. Nah, pertama kita buka, misalkan kita mau install Google Chrome. Nah, berarti kan gini. Nah, kita dari Google Chrome, ini kan di Google, download. Nah, pilih yang distribusi kita. Kan Debian nih, .deb. Nah, save dan install. Nah, nanti kita akan menurut ini ya. Download 1 menit agak lama. Nah, sambil menurut kita belajar yang lain. Nah, kita menggunakan repository. Kalau klik enaknya gini, bisa dibuat dua gini. Nah, tile-tile ini. Nah, kalau mau install kita mesti sebagai super user atau root ya. Masuk ke root dulu. Nah, di sini kita menggunakan perintah apt. Nah, ini ada manualnya, list dan sebagainya, install, install. Nah, kita misalkan ingin mencari apt, kita search. Nah, misalkan mau nyari apa aplikasinya, contohnya apa? Di HP misalkan. Nah, nanti muncul nih, banyak banget. Nah,
Kita mencari apt search, search. Nah, Audacity. Sini muncul ini Audacity-nya apa. Nah, ya kita tinggal ketik aja kalau mau install ya apt install Audacity. Nah, ini kalau udah gini install aplikasinya. Seperti itu ya. Yes. Oke. Nanti aplikasi ini akan muncul di sini ya, di menunya, di ketik aja Audacity nah, atau di sound. Ini Audacity. Nah, baik untuk Snap ya. Ya, Snap itu mirip dengan Linux untuk APT ya, mirip ya. Cuma untuk Snap itu khusus ditambahkan untuk Ubuntu. Nah, jadi kalau kita install apt gini, apa kita install apa misalkan Firefox ya atau apa di repositorinya sini aslinya tidak ada. Kalau di Ubuntu akan mengambil dari Snap. Ya, paham ya? Kalau di Ubuntu misalkan antum nyari aplikasi tertentu di repositorinya Ubuntu tidak ada, dia akan mencarikan di Snap. Oke, sekarang kita nyoba install untuk Chrome tadi. Chrome. Udah di mana Mas ya? Di download tadi kan udah. Nah, kita cari-cari gampang aja di download tadi cari klik kanan. Ini aja install aja selesai. Get installer. Nanti akan muncul ini bla 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 install yes 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 ya. Nah, ini cara pertama, cara yang paling gampang klik kanan install. Atau cara yang pakai terminal nggak bisa. Ini masuk ke nganu download CD download. Nah, apt install Google. Nih, seperti itu. Hmm. Ya. Kalau yang .dep pakai dpkg. Kalau yang apt install pakai repository ya. Jadi ini Afan tadi agak lupa. Kalau yang filenya .dep dari instalasi atau download dari Google nanti install pakai dpkg. Dpkg ini itu install. Di nah sini ada ya menggunakan dpkg atau apt. Kalau apt berarti dari repository. Kalau dpkg kita mengunduh dari file .dep di Google aja .dep file apa aplikasi apa di download nanti tinggal di install pakai dpkg.
Nah, kalau udah kita pengen menguninstall. Nah, berarti kalau ini sama dengan tadi apt remove, hapus. Yang tadi minta hapus lagi ya, Audacity hapus. Seperti ini. apt remove Audacity. Kan menghapus ini. Jadi filenya, instalasinya udah nggak ada. Multimedia udah hilang ini Audacity udah nggak ada kan. Nah, Google-nya masih ada di kan. Nah, Google. Karena Google tadi pakai DPKG, berarti kita menghilangkan pakai DPKG main O uninstall Google. Main apa? Lupa saya. Nggak tahu cari di ini chat GPT. Ah, DPKG main R. Nggak main U, main R. Ya, nggak lupa. Remove. Ah, ini. Nah, punya itu ya. DPKG. Ada pertanyaan lainnya? Kalau enggak, kita akan istirahat dulu ya. Nanti kita sambung lagi. Kita akan belajar memasang aplikasi-aplikasi yang akan kita gunakan selama bootcamp. Saya cek di chat dulu. Kalau ada pertanyaan, saya jawab langsung. Chatnya mana? Udah ya. Oke, karena kita menggunakan versi gratisan, jadi 3 menit lagi kita akan close istirahat ya. Nanti akan lanjut lagi di sesi selanjutnya untuk menginstal aplikasi-aplikasi apa yang akan kita pakai selama pelatihan. Sebelum sambil istirahat, teman-teman silakan nanti masuk di GitHub ya, di GitHub. Nah, nanti di GitHub sampean masuk kemudian login, login ya sign in. GitHub adalah repositori untuk menempelkan file-file codingan kita semua. Nah, ini agak ribet ya loginnya. Silakan dicari ya, cara gimana, sign in-nya gimana, terus daftarnya kayak apa. Nah, ini mohon dipelajari ya. Nah, ini agak lain makanya ini yang GitHub ini. Silakan saya kasih waktu 10 menit ya untuk mendaftar di GitHub. Ya, kalau nggak tahu atau apa bisa minta minta bantuan kita via chat WA aja nggak apa-apa. Oke, saya akhiri dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.